Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan siang hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, sehat walafiat, diberikan umur panjang, sehingga bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu. Kita thalabul ilmi. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan berkah umur kepada kita sekalian, memberikan kita berkah umur panjang, dipanjangkan umur dalam kebaikan dan ketaatan, dan mudah-mudahan dari ilmu tadi membuahkan amalan soleh bagi kita sekalian, dan kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita yang besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, serta para ulama yang telah memberikan contoh yang baik kepada kita sekalian. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini kita akan mempelajari pelajaran penting yang mudah-mudahan nantinya ini dapat membuahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Dan sebelumnya, insya Allah setiap ini hari Ahad Pahing nih, setiap hari Ahad Pahing insyaallah pengajian akan dikhususkan untuk Bani Menang, ya, baik Bani Menang, Bibal dan Sumber. Jadi khusus untuk Panggang Utara, ya. Jadi ada yang masuk Giri Harjo, ada yang masuk Giri Suko, ya. Mudah-mudahan dengan terus kita memberikan penyegaran ilmu dapat membetulkan amalan-amalan kita sekalian, sehingga butuh kajian ini dilakukan rutin walaupun cuma setiap selapan, ya, setiap Ahad Pahing seperti ini. Niki setuju napa mboten? Setuju? Ya, insyaallah. Tapi nanti saya mohon maaf kalau ada telat, karena tadi ini sebenarnya pengajian di Banyumenang, namun karena tadi sebelumnya memang ada pengawasan di Wonosari, harusnya selesainya jam 9, namun di sana pengajian poro takmir ternyata, ya, poro takmirnya datangnya dari Giri Subo, dari Rongkop, dari Ngawen dan seterusnya, sehingga agak telat untuk hari ini. Nanti insyaallah pertemuan berikutnya insyaallah akan lebih tepat waktu, jam 10 kita sudah memulai pengawasan di sini. Monggo nanti diatur kalian takmir, ya, kalian tokoh-tokoh masyarakat di sini, monggo mau dibuat keliling, kami siap, ya, di masjid manapun di Banyumenang, ya, nanti kami sediakan waktu. Kali ini kita akan melihat sebuah doa yang kita sebut dengan doa sapu jagat. Ini doa sapu jagat. Doanya pripun? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nanti pembahasan doa ini
Ya, kalau nanti ajarkan ini kaitannya dengan bahasan haji, ini kaitannya dengan bahasan kurban atau berkenaan dengan hari-hari yang disebut dengan hari tasyrik. Adapun penyebutannya disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 200 sampai 203. 200 sampai 202 dalam 3 ayat menceritakan tentang penyebutan doa sapu jagat tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa iza qadaitum manasikakum fazkurullaha ka dzikrikum abaakum au asyadda dzikra. Jika kalian telah selesai dari menunaikan manasik haji kalian. Jadi ini aslinya untuk yang haji. Fazkurullaha ka dzikrikum abaakum au asyadda dzikra. Maka berzikirlah kepada Allah seperti zikir yang dilakukan oleh nenek moyang kalian, dan bersungguh-sungguhlah dalam membaca zikir tadi. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada yang cuma berdoa seperti ini, dia berdoa rabbana atina fid dunya, ya Allah berikanlah aku karunia di dunia, namun cuma minta dunia saja. Sedangkan di akhirat dia tidak akan mendapatkan bagian apa-apa, cuma meminta dunia saja dalam doanya. Lalu disebutkan dalam ayat selanjutnya, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan sebagian mereka berdoa, ya Allah rabbana atina fid dunya hasanah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah kepada kami kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan selamatkanlah kami dari siksa neraka. Lalu Allah menyebutkan ulaika lahum nasibum mimma kasabu, dan mereka itulah akan mendapatkan nasib yang mereka usahakan. Wallahu sari'ul hisab, dan ingatlah Allah lah sebaik-baik yang akan memberi perhitungan kepada kita sekalian. Artinya Allah akan memperhitungkan dengan cepat apa yang telah kita perbuat di dunia. Kesimpulannya, ayat ini menunjukkan pada kita manusia itu ada dua macam. Ada yang cuma pengen hidup di dunia saja, sehingga mintanya cuma dunia, dunia, dan dunia. Mintanya cuma urutan doanya, ya Allah berikanlah sawah yang luas, ya Allah berikanlah motor yang bagus, ya Allah berikanlah rumah yang enak. Cuma minta dunia tok. Ini golongan yang pertama. Ada orang yang kedua, golongan yang kedua, yang minta kebaikan di dunia diminta, kebaikan akhirat juga diminta. Cuma tidak hanya dunia saja yang dia minta, dia juga minta nanti kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, ya Allah selamatkanlah kami juga dari siksa neraka. Dia minta supaya selamat dari neraka. Kira-kira dari dua orang ini, dua golongan ini, yang pertama dengan yang kedua, bagus yang mana? Bagus yang mana, Bapak-bapak? Yang kedua. Namun kebanyakan kita itu cuma mikir yang seperti yang pertama. Sholatnya gur mikir dunia. Nih, sholatnya diminta juga cuma dunia. Kesehariannya juga yang dipikir juga cuma dunia, sehingga lupa akhirat. Buktinya yang ngaji cuma sedikit, yang sholat ya cuma sedikit. Yang mikir untuk nanti, untuk akhirat, ini dibuktikan dengan dia itu ngajinya, dengan dibuktikan dengan dia itu sholatnya cuma segelintir orang saja. Berarti semuanya itu masih punya sifat seperti golongan yang pertama. Doanya tadi, Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikanlah karunia dunia.
Walaupun kita mengamalkan doa sapu jagat, namun keseharian kita cuma mikir tentang dunia, dan dunia. Apalagi kalau sudah mikir, tadi pengen nambah, mikir lagi hilangkan kesulitan. Apa yang paling sulit di dunia? Ya, yang dirasakan paling berat selama hidup. Apa yang dirasakan paling berat bapak-bapak? Memikul apa? Mikul duit? Apa mikul utang? Hah? Ibu-ibu apa? Mikul duit apa mikul utang? Hah? Wah, berarti mikul duit itu rabot banget berarti. Sing abot berarti apa? Mikir utang. Kredit itu utang nggih, kredit? Utang. Bayar pipilan juga berarti utang nggih? Melu arisan? Ya utang, berarti utang terus nih warga Bandung. Coba lihat, kita kembali dalam doa tadi. Doa ini mengajarkan selesai manasik haji. Saya nggak bahas haji di sini karena sudah nggak mungkin ada yang berangkat haji di sini. Nih, haji ini cuma tinggal berapa hari, nggak mungkin ada yang berangkat lagi. Wes rampung. Ya, jadi mau ingin haji saat ini nggak bisa. Kalau pingin haji ya tahun depan. Namun kalau baru daftar tahun ini ya berarti 20 tahun lagi baru bisa munggah haji. Nah sekarang lihat doanya ini. Setelah selesai manasik haji, ibadah inti pada manasik haji itu rampung nantinya pada tanggal 10. Tanggal 10 Zulhijjah. Ibadah inti loh. Ibadah intinya pada tanggal 9 wukuf di Arafah sampai tanggal 10 nanti melempar jumroh Aqobah. Selesai itu diperintahkan untuk banyak bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebelum lempar jumroh Aqobah mereka banyak bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bertalbiyah terus seperti itu. Ketika sudah lempar jumroh Aqobah dengan 7 batu, membaca bismillah Allahu Akbar dilempar sampai 7 kali, baru setelah itu mereka ganti dengan banyak bertakbir. Mereka ganti jamaah haji itu ganti dengan banyak bertakbir. Selesai manasik tadi diperintahkan dalam ayat ini membaca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Salah satu pelajaran yang bisa kita ambil yang pertama, setelah kita itu beribadah diperintahkan untuk banyak berzikir. Contoh bersolat, setelah kita salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sudah 2 kali salam. Setelah itu bapak-bapak bubar langsung atau zikir? Zikir. Apa bubar langsung? Ya, zikir nggih? Zikir. Maca apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram, dan seterusnya sampai rampung zikirnya. Setelah itu ada yang berdoa. Karena Nabi SAW katakan ketika beliau ditanya ayyud du'ai asma', doa apa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi menyebutkan di antaranya ada 2 doa. Doa fi jawfil lail, doa di pertengahan malam. Kemudian yang kedua, doa fi duburi kulli shalah, doa setelah selesai sholat. Berarti selesai sholat itu juga doa yang mustajab. Dianjurkan seperti itu, berarti beribadah setelah kita ibadah itu maca zikir dan doa. Dianjurkan seperti tadi. Maka habis aktivitas ibadah jangan dulu sibukkan dengan aktivitas dunia. Ya, setelah aktivitas ibadah jangan langsung sibukkan dengan aktivitas
dunia, namun sibukkan dulu dengan zikir. Ini salah satu contohnya. Kemudian kita juga dapat ambil kesimpulan dari ayat ini bahwa setelah kita melakukan manasik, kalau bagi yang tidak berhaji berarti berkurban. Para ulama itu simpulkan nanti pada hari-hari tasyrik. Hari tasyrik niku tanggal pinten? 11, 12, 13 dari bulan besar, bulan Dzulhijjah. Dianjurkan, disunnahkan membaca doa ini, yaitu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Disunnahkan baca doa ini di hari-hari tasyrik. Di hari-hari tasyrik, terserah mau bar salat, mau di tempat-tempat yang lainnya, dianjurkan seperti itu. Kemudian yang ketiga, kesimpulannya lagi, karena diperintahkan zikir nanti setelah kita itu manasik, kalau kita tidak berhaji, itu dianjurkan pada hari-hari tasyrik, bahkan mulai dari tanggal 9 saking bulan besar itu kita sebut dengan hari Arafah. Hari apa? Arafah. Karena ketika itu jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Disunahkan dari tanggal 9 sampai nanti tanggal 13 setiap bar sholat membaca takbir, alias kita itu takbiran selepas sholat 5 waktu, mulai dari subuh tanggal 9 sampai tanggal 13 di waktu asar. Ya, sampai tanggal 13 di waktu asar perbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Perbanyak takbir setelah selesai sholat 5 waktu. Karena Nabi SAW juga mengatakan hadhil ayyam, hari-hari tasyrik, yaumu aklin wa syurbin wa yaumu zikrillah. Hari-hari tasyrik itu hari khusus kita itu makan-makan, minum-minum. Hari juga khusus kita itu memperbanyak zikir. Makanya sejak hari Idul Adha ditambah hari tasyrik yang 3, 4 hari tidak boleh puasa. Yang masih punya utang puasa tidak boleh juga nyaur utang puasa pada hari-hari tasyrik. Mau puasa sunnah juga Senin Kemis juga tidak bisa dilakukan pada hari tasyrik. Tidak boleh. Dan nanti hari Idul Adha jatuh pada hari Senin, tidak bisa juga melakukan puasa sunnah pada hari Senin ketika itu. Maka lihat, hari itu hari makan minum dan hari kita memperbanyak zikir. Nah, sekarang kaitannya dengan ibadah, karena kita nanti di antara kita nanti ada yang berkurban. Berkurban itu diperintahkan. Allah katakan fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Kerjakanlah sholat. Yang dimaksud oleh sebagian ulama, kerjakanlah sholat Idul Adha. Kemudian wanhar, lakukanlah kurban. Wanhar, lakukanlah kurban. Berarti ada perintah untuk melaksanakan kurban setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha. Kurban ini kata para ulama dihukumi sunnah. Kenapa dikatakan sunnah? Alias tidak wajib, karena perintah-perintah dalam Al-Quran kali hadis tidak mengarahkan pada hukum wajib, namun menyatakan itu hukumnya sunnah. Namun di sini disunahkan bagi yang mampu. Kira-kira yang disebut mampu, motornya berapa berarti kalau mampu? Ya, motornya 5. Nih, bojone motornya 1. Terus suaminya 1, anaknya 3, berarti punya masing-masing motor. Berarti 5 toh? 5. Sapine 5. Berarti saya pinten?
10. Berarti sudah dikatakan mampu. Kalau mampu dianjurkan, sangat dianjurkan untuk melakukan kurban. Kira-kira setiap tahun pisan nopo seumur hidup 1 kali. Apiye kepiye coba Bapak? Setiap tahun 1 kali kurban atau seumur hidup sekali kurban? Bapak? Setiap tahun 1 kurban. Insya Allah nggih, Mbak? Mampu nggih? Iya, insya Allah. 1 tahun kalau yang mampu punya kelapangan rezeki setiap tahunnya, baiknya berkurban setiap tahun. Kira-kira warga Banyumeneng yang mampu tiang pinten? Berapa? Yang tadi saya sebutkan, yang sapi ini 5, wedhus 10, terus motornya 5. Tiang pinten kira-kira? Utangan semuanya. Ya Allah. Baik. Kalau mampu, intinya jangan sampai ditinggalkan ibadah kurban. Imam Syafi'i itu pernah mengatakan, la ukhrakhis fi tarkiha liman qaddara 'alaiha. Aku sendiri yang mengatakan, kata Imam Syafi'i, beliau itu katakan kurban itu sunnah. Hukumnya sunnah, namun Imam Syafi'i katakan, aku tidak sarankan kurban itu ditinggalkan kalau dalam keadaan mampu. Jadi kalau mampu, tolong masih ada yang harus berkurban di sini. Ini kalau mampu, tolong bisa berkurban. Kalau belum punya niatan sejak awal bulan besar, dari hari ini juga berniat untuk berkurban. Allahumma amin. Berarti harus ada minimal tiang 10. Sak Banyumeneng 3 berarti ya. Berarti tiap pedukuhan 10. Berarti 30 ekor kambing sudah ada di sini. 30 dibagi 7 berarti ada 4 ekor sapi. Sekarang sudah berapa sapi nih? Terkumpul piro? Dipinten, Pak? Ya? Pak penyuluh? Belum dihitung? Harusnya minimalnya 1 pedukuhan itu 1 sapi, 10 kambing. Ya? Nanti dihitung-hitung ya? Insya Allah. Insya Allah ada. Ya, banyak-banyak doa mawar. Taib. Aturannya, sedikit aturan tentang kurban. Kita berkurban bisa dengan unta, bisa dengan lembu, sapi, bisa dengan wedhus, kambing. Kalau untuk sapi boleh patungan dengan 7 orang. Kalau wedhus 1. Namun boleh berkurbannya untuk 1 kambing tadi, boleh diniatkan pahalanya untuk 1 keluarga. Kalau sapi patungannya 7 orang. Nah, kemudian kalau sudah terkumpulkan tadi, perlu diperhatikan jangan sampai punya cacat-cacat. Yang dijadikan kurban itu baiknya sempurna. Jangan sampai ada cacat seperti berikut. Tidak boleh kurbannya tadi buta sebelah. Tidak boleh kurbannya tadi pincang. Tidak boleh kurbannya itu sakit. Tidak boleh kurbannya itu sangat-sangat kurus, alias gak punya daging. Gak boleh dijadikan kurban. Namun kurban ini kalau aturannya seperti itu masih dikatakan sah, namun dihukumi makruh kalau kurbannya itu ada yang tanduknya niku patah atau retak, telinganya itu suwe atau terpotong. Ada juga yang bagian ekornya itu terpotong. Ada juga yang pada biji pelir kemaluannya pada sapi cuma kelihatan 1, alias disebut apa? Sapi. Ini dihukumi makruh. Kalau ada yang bertanya boleh nggak jadikan kurban itu dari hewan betina, asalnya masih boleh.
Rasul SAW itu pernah menyebutkan ini tentang masalah akikoh dan aturannya sama seperti kurban. Beliau katakan laki-laki, kalau anaknya laki-laki maka hendaklah menyembelih 2 ekor kambing, kalau perempuan 1 ekor kambing. Lalu Rasul katakan terserah memilih yang zukronan au inathan, memilih kurban tadi diambil dari yang jantan atau diambil dari yang betina. Lalu ketika ingin menyembelih sekarang, aturan penting ketika menyembelih kurban pertama dari orang. Orang yang menyembelih kurban hendaklah dipilih yang jadi jagal. Yang menyembelih itu tiang muslim. Syarat utama untuk tiang muslim, syarat utamanya adalah wajib memperhatikan sholat. Kalau tidak memperhatikan sholat, tolong para takmir tidak memilih orang itu untuk jadi tukang jagal, karena tidak manfaat hasil sembelihan kurbannya. Syarat kurban itu harus tiang muslim yang menyembelih. Sedangkan kalau orang itu nggak sholat, kata Nabi SAW, al-ahdu allazi bainana wa bainahum as-sholat, faman taraka as-sholat faqad kafar. Wong muslim dan wong kafir itu dibedakan dengan sholat. Siapa yang ninggalkan sholat, kata Kanjeng Nabi, maka dia itu kafir. Umar bin Khattab itu juga sampai mengatakan la islama liman tarokas sholat, tidak disebut muslim bagi orang yang meninggalkan sholat. Berarti kalau dia nyembelih jadi tidak sah. Tolong ya, dipilih untuk yang jadi tukang jagal benar-benar orang yang perhatian pada sholat. Di saat menyembelih, dipilih lagi alat penyembelihannya, menggunakan alat penyembelihan yang tajam. Kalau ada yang 1 detik langsung terputus 3 uratnya, itu yang paling bagus dijadikan untuk alat penyembelihan. Langsung 1 detik, bismillah, Allahu Akbar, selesai. Itu paling bagus. Karena Nabi SAW mengatakan, innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa iza qataltum fa ahsinul qitla wa iza zabahtum fa ahsinul zabaha. Kata Nabi SAW, Allah itu menghendaki kalian itu berbuat baik kepada segala sesuatu. Jika mau membunuh sesuatu maka bunuhlah dengan cara yang baik. Kalau ingin menyembelih sesuatu maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hewan kurban itu dibunuh cepat, dimatikan cepat, itu lebih baik daripada digorok-gorok. Jadi makin cepat makin bagus. Jadi pilih, nanti tukang jagalnya itu pilih lading sing tajam, diasah dengan benar. Lalu ketika menyembelih wajib membaca bismillah. Tidak dilanjutkan dengan ar-Rahman ar-Rahim, namun cukup apa? Bismillah. Karena ini kaitannya dengan kurban, maka ditambah dengan ucapan takbir. Jadi membaca bismillah wallahu akbar. Ditambahkan lagi seperti yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, membaca doa diterimanya kurban. Bismillah wallahu akbar, Allahumma taqabbal min. Ya Allah, terimalah kurbannya si fulan. Sebutkan nama sahibul kurbannya siapa. Misalnya yang menyembelih Pak Nurdin, kurbannya Pak Nurdin, berarti nanti Allahumma bismillah wallahu akbar, Allahumma taqabbal min Nurdin. Langsung, ya Allah, terimalah kurbannya Pak Nurdin sak keluarga. Ini yang dibaca ketika kurban itu disembelih. Maka ketika sudah melakukan penyembelihan, silahkan tadi dikuliti, diambil daging-dagingnya, kulit-kulitnya, kemudian sampai jeroannya disiapkan untuk dibagikan untuk para jamaah yang ada. Baiknya yang jadi sahibul kurban, dia mengambil sebagian, sepertiga.
Kemudian sepertiganya lagi untuk sedekah. Kemudian sepertiganya lagi untuk dihadiahkan untuk teman-teman, rekan-rekan atau tetangga atau sedulur-sedulurnya. Jadi dibagi tiga. Namun ada dua aturan penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, hasil kurban bagian manapun, baik kepala, daging, jeroannya sampai kulitnya, tidak boleh diperjualbelikan. Kepala, daging, jeroan, kulit tidak boleh diperjualbelikan. Dikatakan oleh Imam Al-Qadi Abu Syuja, ulama besar dalam mazhab Syafi'i, beliau utarakan ketika menjelaskan tentang aturan ini, beliau katakan wala yabi'u minal udhiyati syai'an, tidak boleh menjual dari bagian kurban sedikit pun. Terutama yang sering itu dilanggar, menjual kulit kurban. Tidak boleh dilakukan. Kalau yang dulu itu biasa lakukan, tolong sekarang diperbaiki. Kita memanut pakai tuntunan Kanjeng Nabi, apa buat gawe-gawe tuntunan sendiri? Ya, tuntunan Kanjeng Nabi. Tuntunan Kanjeng Nabi punya aturan hasil korban tidak boleh dijual sama sekali. Titik. Walaupun nanti alasannya, wah ini kulit dijual biar kas masjid itu dipenuhi, nggak boleh. Wah ini dijual biar nanti ditukar kalih daging, biar didungke rata lagi karo warga, juga nggak boleh. Ora sah diakal-akali. Aturannya pun baku. Ini juga aturan saking mazhab Syafi'i. Paham nggih? Ya, ini para takmir tolong yang dulu-dulu itu biarlah berlalu. Sekarang kita manut kali tuntunan. Aturan yang kedua, tukang jagal itu tidak diberikan upah dari hasil kurban. Nih, yang tukang jagal tadi yang nyembelih tidak boleh diberi upah dari daging kurban atau hasil kurban. Jadi nggak boleh seperti ini, Pak jenengan sudah nyembelih tadi, sekarang kita nggak ada uang untuk bayar. Mohon maaf nggih, jenengan bawa pulang kulit ini saja untuk dibawa pulang. Itu sama saja dengan jual kulit, upahnya diambil untuk bayar tukang jagal. Padahal tadi tidak boleh dijual bagian apapun dari hasil kurban. Namun kalau tukang jagal mumpung di sini adalah warga, maka warganya diberikan sesuai dengan jatah warga. Terus mau dibayar pakai apa? Kata Ali bin Abi Thalib, wa nahnu nu'tihi min indina. Kami itu beri tukang jagal upah, kami ambil dari saku kami sendiri. Alias kalau di sini dari kas masjid. Diambil dari kas masjid. Sudahlah kas masjidnya tadi diberikan sebagai upah, Pak jenengan sudah bantu-bantu, ini upahnya. Namun karena jenengan itu warga, maka ini jatah kurbannya. Namun tidak diberi lebih seperti yang lainnya. Kenapa demikian? Karena kembali ke aturan kurban, tidak boleh ada yang dijual. Nggih paham kurban? Nih, kurbannya sampai di situ dan selesai sudah kajian kita. Rampung. Mau lanjut lagi? Mau lanjut? Di selapan berikut. Mau lanjut silahkan untuk bertanya langsung. Monggo ibu-ibu, ontan ibu-ibu dulu. Ini bapak-bapak bersemene kok. Apa penduduk Banyumeneng bapak cuma segini aja? Saya monggo ibu-ibu, bapak-bapak ada yang ingin bertanya langsung, monggo dipersilahkan. Bapak wonten para takmir, para pengurus masjid, panitia kurban wonten, monggo silakan tanya. Jangan sampai nanti menyesal ketika lakukan kurban kok salah. Kalau nggak bertanya sesat di jalan loh. Ya, nggak bertanya malu-maluin nanti. Monggo. Tentang kulitnya untuk apa sebaiknya?
Tentang kulit, apa tiang gunung nggak bisa dijadikan untuk oseng-oseng, nggak bisa. Ya sakit tak? Sakit. Atau diberikan langsung dibagi pada tiang miskin. Bisa. Dikerok terus dijadikan apa? Dibagi, ya wes itu sudah. Pokoknya nggak ada yang dijual, selesai. Oke, Mbak Amar pun, ya ada lagi. Monggo ibu-ibu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain memperbanyak zikir pada tanggal 9, 10, 11 sampai 13 itu, apa amalan-amalan lain yang bisa saya kerjakan di bulan Zulhijjah ini, Ustaz? Baik, ditanya apa saja. Masih ada lagi, monggo. Bagaimana mencari ridho Allah, Ustaz? Bagaimana mencari ridho Allah? Ridho Allah itu muncul karena kadang-kadang saya mendengar orang mengatakan, oh Allah tidak merestui, seperti itu, Ustaz. Nggih, baik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama amalan yang dilakukan di bulan besar, di awal-awal bulan Zulhijjah. Amalan yang bisa dilakukan intinya perbanyak amal soleh mulai dari tanggal 1. Ini sudah tanggal 2 nggih. Pagi ini sudah tanggal 2 saking bulan besar. Ya, ini sudah tanggal 2. Sejak tanggal 1 bisa melakukan puasa sunnah. Hari ini pun bisa. Besok pun juga bisa. Sampai nanti tanggal 9. Bahkan puasa sunnah yang paling dianjurkan sekali nanti pas puasa Arafah tanggal 9 bulan besar, ya 9 Zulhijjah tadi, karena puasa Arafah menghapuskan dosa 2 tahun. Puasa Arafah menghapuskan dosa 2 tahun. Kalau Idul Adha-nya itu hari Senin, berarti puasa Arafahnya hari Minggu. Insya Allah puasa nih. Kapan lagi mau dapat keutamaan seperti ini? Namun sejak tanggal 1 seterusnya sampai tanggal 9 disunahkan untuk puasa, masih boleh juga. Namun kalau cuma pilih hari pada tanggal 9 saja, itu yang paling utama. Jangan sampai ditinggalkan. Jika ada ibu-ibu yang masih punya utang puasa, boten masalah, tetap pilih puasa Arafah saja, tidak masalah. Namun setelah itu nanti tolong nyaur utang puasanya segera mungkin sebelum datang bulan Ramadan berikut. Nih, tolong disaur segera mungkin sebelum masuk bulan Ramadan berikut. Itu yang pertama. Yang kedua, perbanyak takbir. Yang ketiga, yang ketiga yang dilakukan tadi perbanyak doa sapu jagat, yaitu sejak Idul Adha sampai hari-hari tasyrik, sampai hari tasyrik yang terakhir. Kemudian yang keempat, yang punya kemampuan baiknya memilih untuk berkurban. Bahkan perlu dipahami, para ulama itu katakan orang yang sedekah kurban taruhlah harga 2,5 juta. Orang yang sedekah dengan biaya yang sama dengan kurban, nilainya sama dengan kurban, tetap kurban pahalanya lebih besar. Tetap kurban itu pahalanya lebih besar. Mau memilih kurban apa sedekah untuk masjid, ini sama-sama 2,5 juta, maka lebih baik memilih kurban. Karena kurbannya ini kaitannya dengan waktu yang utama Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Ya, jadi kalau ditimbang-timbang ini sudah jadi sedekah yang sangat-sangat luar biasa. Jadi diantara amalan yang dituntunkan seperti tadi. Namun tanggal 10, 11, 12, 13 tadi dikatakan ayyamut tasyrik yaumu aklin wasyarab. Hari-hari tasyrik itu adalah hari untuk makan-makan dan minum-minum, maka tidak boleh melakukan puasa. Ini untuk pembahasan yang ditanyakan tadi. Yang kedua tadi apa? Mencari ridho Allah. Ridho Allah itu dikatakan kita dapat itu kalau kita mengikuti tuntunan Allah dan Rasul.
In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ya, jika engkau atau kalian itu mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah tuntunan dari Allah, ikutilah tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ridha Allah dikatakan ridha Allah kalau kita mengikuti tuntunan. Namun kalau kita buat tuntunan sendiri, walaupun kita nganggap itu baik, maka ini belum tentu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amalan soleh dikatakan soleh, amalan soleh dikatakan diridhoi kalau kita semuanya mengamalkan sesuai dengan tuntunan. Adapun ini kaitannya dengan bagaimanakah kita menuruti keinginan orang tua ataukah tidak. Memang ridho orang tua itu yang kita cari. Siapapun yang ikuti ridho orang tua selama itu tidak melanggar aturan agama, maka tetap diikuti. Kalau menjadi istri, ya, jika dikatakan dia dapat ridha Allah jika dia mentaati suami. Kalau mentaati suami, maka dia akan mendapatkan ridha Allah, ya. Jadi seorang istri itu bisa dapat ridha Allah kalau taat pada suami. Anak bisa dapat ridha Allah kalau taat pada orang tua. Secara umum mencapai gapai ridha Allah seperti itu. Wonten malih untuk berkaitan dengan korban yang betina tadi Pak, itu mohon dilanjutkan dan bagaimana hukumnya, itu memang diperbolehkan atau tidak? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan, ini di halaman 43, anil gulami syatani wa anil jariyati syatun la yadurrukum dzukronan kunna am inasan. Ini Kanjeng Nabi menyebutkan ketika membahas akikoh. Dan akikoh, ingat aturannya itu sama dengan kurban. Bagi anak laki-laki jika lahir maka diakikohi dengan 2 ekor kambing. Bagi anak perempuan jika lahir diakikohi dengan 1 ekor kambing. Terserah jenengan ingin memilih, kata Nabi, mau memilih itu jantan, mau memilih itu betina. Maka para ulama itu simpulkan, bahkan ada perkataan dari Imam Asy-Syairazi, ulama besar Syafi'iyah, berdasarkan hadis di atas, dibolehkan kurban itu dengan jantan, dibolehkan juga kurban itu dengan betina. Jadi tidak ada masalah. Misalnya kurbannya duitnya pas-pasan untuk sapi. Sapi yang lanang itu 20 juta, kalau yang wedok itu cuma 15. Maka karena uangnya pas-pasan, sudahlah memilih sapi yang betina untuk dijadikan kurban. Sahnya ya tetap sah. Namun kalau milih jantan itu lebih afdal. Cuma afdal. Namun kalau pilih betina juga tetap sah. Ada lagi Pak Amar ini. Masih dari tanya sama. Kami ingin berkorban atas nama ayah yang telah meninggal dunia dengan niat pahalanya untuk sekeluarga. Pertama, 2 kalinya, apa saja amalan-amalan yang dapat kami lakukan saat hewan korban disembelih. Ya, apakah berlaku juga larangan-larangan seperti tidak boleh memotong kuku dan tidak boleh memotong rambut mulai dari awal bulan Dzulhijjah. Terima kasih. Baik. Ini saking Mbah Amar, lihat yang pertama, ada yang ingin berkurban namun atas nama bapak yang sudah meninggal dunia, pahalanya juga ingin untuk sekeluarga. Para ulama simpulkan, ya, kalau dalam mazhab Syafi'i ini tidak bisa dilakukan kecuali kalau ada wasiat. Kecuali kalau ada wasiat. Misalnya bapaknya sebelum meninggal dunia katakan, tahun depan kalau dapat kurban lagi bapak sudah nggak ada, wasiat bapak tolong nanti bapak dijadikan kurban, ya, nanti cari wedus 1 untuk dijadikan kurban untuk bapaknya, boleh. Namun dalam pendapat yang lainnya katakan bahwasanya masih boleh karena hitungannya sebagai sedekah untuk orang mati. Kenapa sedekah untuk orang mati masih boleh? Nabi SAW katakan, in qata'a amalu ibnu Adam illa min salasin. Amal manusia itu terputus kecuali 3 perkara.
Ada disebut kan sodakotun jariyatun, sodakoh jariyah. Maka ulama yang lainnya itu menganggap kurban untuk orang mati atas nama orang mati itu masuk dalam sodakoh jariyah. Maka kesimpulannya kalau dari hadis ini berarti masih boleh untuk diatasnamakan orang mati. Namun saran saya, andai saja yang punya uang ini anaknya ini mengatasnamakan dirinya, maka satu keluarga sudah masuk. Orang yang hidupnya masuk, orang yang mati juga masuk. Itu lebih baik. Jadi nanti Mbak Amar nanti berkurban atas nama dirinya dan keluarga. Ini kalau sak keluarga. Maka yang masih hidup itu masuk, yang sudah meninggal dunia juga masuk. Itu lebih bagus. Kemudian yang kedua, apa saja amalan-amalan yang dapat kami lakukan sampai hewan kurban itu disembelih? Yang ada amalan tadi sudah saya sebutkan. Yang ada di sini ada larangan. Kalau sudah berniat sejak tanggal 1 dari bulan besar tadi, maka sejak tanggal 1 sampai nanti kurbannya disembelih, misalnya tanggal 10, tidak boleh potong rambut, tidak boleh ketok kukunya. Termasuk rambut di sini, ini jenggot, kumis, bulu ketiak dan lain-lainnya. Tidak boleh dipotong. Tidak boleh dipotong sampai hewan kurbannya disembelih. Apakah ini berlaku hanya untuk yang berkurban? Iya, hanya berlaku untuk, kalau suami yang berkurban berarti hanya berlaku untuk suami. Istri tidak termasuk. Anak-anak juga tidak termasuk dalam larangan. Berarti yang tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut cuma suami. Istri masih boleh, anak-anak juga masih boleh. Yang cuma yang berkorban saja yang tidak boleh. Seperti itu aturannya. Yang ketiga sama tadi sudah dijawab. Sampun? Ada lagi? Monggo Pak. Yang saya tanyakan yaitu cara pembelian. Itu pembelian yang berdoa sama yang menyembelih itu, kalau yang berdoa itu bukan yang menyembelih itu gimana Pak? Yang dituntunkan yang menyembelih yang baca doa sampai dari bismillah wallahu akbar Allahumma taqabbal min siapa? Yang menyembelih kurban yang membaca. Bukan pak kaumnya yang di belakang, bukan. Namun yang menyembelih siapa? Yang menyembelih itu baik dari yang berdoa. Baiknya dia yang baca. Kalau tidak, berarti yang baca bismillah wallahu akbar yang menyembelih. Doanya nanti pak kaumnya yang baca, pak kiainya yang baca nanti, atau takmirnya yang baca, boleh. Yang penting, syarat penting tadi bismillahnya dibaca oleh yang nyembelih. Masih boleh untuk doanya, namun untuk baca bismillahnya harus yang menyembelih. Jadi bismillah Allahu akbar dia harus nyebut. Namun kalau Allahumma taqabbal tadi masih boleh disebut oleh yang lain, karena sebenarnya tidak jadi wajib untuk dia untuk baca. Seperti itu. Wonten malih? Ya, Pak. Ibu-ibu dulu, monggo. Monggo, Bu. Panitia kurban itu mendapatkan jatah istimewa, dapat 2 bagian. Yang satu warga masyarakat yang lainnya dapat 1. Saran saya besok kalau ingin bentuk panitia, baiknya tidak pilih-pilih orang. Semua warga masyarakat itu perwakilan per rumah, ya, yang jamaah semuanya dijadikan panitia. Nanti ketika pembagian semuanya diduk rata, semuanya dapat. Yang jagal tidak diistimewakan, yang panitia tidak diistimewakan. Kalau mau diistimewakan pakai uang kas masjid sendiri, tidak diambil dari jatah kurban.
ini lebih selamat. Ya Pak. Ya monggo. Ya saya tanyakan karena akikoh dan kurban itu karena belum diakikohi boleh nggak dikurban? Kalau belum diakikohi, bolehkah untuk berkurban? Rata-rata yang tiang-tiang sepuh itu rata-rata wong gunung itu jarang yang berakikoh. Iya toh? Ya. Ini ora paham. Dan tahunya nanti ya pas selapan itu baru nanti dibagi-bagi makanan yang ada. Namun kalau untuk akikoh belum paham. Mungkin di tahun 2010 baru paham. Apakah nanti yang belum akikoh ini boleh berkurban? Ingat, kurban kalih akikoh itu nggak ada kaitannya. Kalau kurban itu untuk perayaan setiap tahunnya Idul Adha, akikoh itu kalau punya anak yang lahiran. Nggak ada kaitannya sebenarnya. Maka yang belum akikoh tetap masih boleh kurban. Jadi sah Pak ya? Sah. Ya. Kayak ijab kabul ya. Ada lagi? Ibu-ibu wonten? Nggih. Bu Eni. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Kulit nopo kan? Biasanya begitu kambing atau lembar, Pak. Biasanya Dikumpulkan, lantas yang saya berkorban itu nggak tahu. Tapi dengan panitia dikumpulkan, lantas dijual, lantas. Nah, ini berarti sing jadi panitia iki sing urung ngerti. Tolong nggih. Ini berarti panitia ini harus sinau. Jangan cuma asal-asal gawe aja kurban seperti panitia. Tolong yang jadi panitia ini, makanya sekarang ini sudah paham nggih? Nah, panitia harus nggih dibagikan didum ke warga langsung semuanya. Ya, pokoknya dibagi. Jadi tolong yang panitia yang ada yang besok jadi panitia dipilih orang yang paham. Ya, dan para takmir bisa memahamkan hal ini. Insya Allah tidak ada masalah di warga kalau semuanya jadi paham. Yang biasanya gawe masalah itu orang gelem ngaji, orang gelem sinau, sugur ngertinya cuma wah iki wis ora umum meneh. Padahal wongnya iki sing ora ngaji. Iya toh? Iya, ini yang gawe masalah dia. Mbok coba ngaji, sinau, belajar agama sing bener, ya ora turun temurun terus seperti ilmunya. Ya, ilmunya turun terus seperti itu, nggak mau berubah-berubah. Yang gawe masalah kan dia. Betul lah? Betul. Makanya semuanya itu harus diluruskan. Karena kita dari dulu itu sebenarnya belum paham. Namun kalau wes paham, insya Allah warga juga paham. Jadi tolong panitia kalau sudah tahu aturan seperti ini, jangan kali lagi. Wah, terus masalah perutku gimana nanti? Kok ujung-ujungnya perutnya? Iya, makanya ngaji terus, ora bolos. Wes ngaji negur selapan wae juga orang mangkat-mangkat, banyak protes. Iya. Ini ustadznya sudah datang ke sini sendiri loh ini. Saya suruh ngaji ke Warak loh di sini. Sudah ngaji di sini, masih saja orang mangkat. Terus kalau dua masalah protes. Ya Allah, iki wis orang ngaji banyak protes ya. Iya bisa guru protes ya. Nggih? Jadi tolong nanti diluruskan seperti itu. Jadi intinya itu cuma ngaji. Dah, tadi siapa lagi? Bon. Bu Eni. Masalah kulit. Itu masyarakat kayaknya banyak yang tidak mau menerima cemilan-cemilan. Kenapa biasanya ya kalau ada yang bosan sih bagus gitu ya. Tapi kalau misalnya si kulit tadi dijual terus diputar dengan batik
dagingnya kan sudah tidak juga. Itu kan lebih manfaatan daripada. Iya, memang ada yang punya pendapat seperti itu. Nggih, tadi kulitnya dijual kemudian dijadikan daging, dagingnya didungkir rata lagi. Iya, memang ada yang berpendapat seperti itu. Namun ini sudah melanggar hadis. Iya Bu, masalahnya ini melanggar hadis yang saya nggak bisa utak-atik lagi hadisnya. Kalau andai saja Nabi sebutkan seperti tadi, mungkin saya iya gitu. Namun hadisnya terlek seperti ini. Okay. Jadi intinya pokoknya warga yang mendapat kulit juga pokoknya nerima. Atau begini, kulit ini semuanya dikasih satu orang. Yang paling miskin. Nih, nanti untuk pemanfaatannya terserah nanti yang diberi. Kalau dia memanfaatkan jadikan oseng-oseng, alhamdulillah. Kalau dia mau untuk jual itu semau dia, ya, bukan untuk urusan panitia. Nanti untungnya untuk siapa? Ya untuk dirinya sendiri. Yang penting sudah diserahkan. Kita nggak jual padanya. Itu lebih aman. Nih. Yang kedua, sebentar dulu ibu diam, sebentar. Nih. Belum dengar Bu. Dia misalnya yang satu keluarga bisa sampai misalnya anak-anak punya juga di situ semua, cicitnya juga di situ semua. Nah itu kan kalau dari keluarga kan apakah sah juga orang yang misalnya anak tinggal di dalam keluarga. Imam Syaukani itu mengatakan kalau tadi di atas namakan keluarga walaupun jumlahnya 100 pun tetap masih boleh. Batasannya satu rumah dan itu semuanya dia nafkahi. Batasannya itu satu rumah dan semuanya dia nafkahi. Namun kalau sudah beda pawon, ya, punya urusan sendiri satu rumah, ini urusannya sendiri, maka baiknya sendiri-sendiri, tidak jadi satu. Seperti itu. Pun? Ada lagi? Masih ada lagi. Nggih, monggo. Ini dari hadis riwayat ayat 15. Ini menerangkan tentang 10 hari di bulan Dzulhijjah dari hari pertama. Ini dicontohkan di sini bahwa barang siapa yang berpuasa pada hari tersebut, yang hari pertama, ini Allah akan mengampuni segala dosanya. Hari kedua? Ya, hari kedua misalnya barang siapa berpuasa pada hari itu seolah-olah telah beribadah selama 1 tahun. Nanti ada hari ketiga, hari keempat, keutamaan ini 5, 6, 7, 8, 9. Itu hadisnya nggak benar asal usulnya. Ya, jadi tidak dijadikan dalil seperti itu, namun dalil umum yang Nabi SAW sebutkan 10 hari pertama saking bulan besar, bulan Dzulhijjah, itu adalah waktu utama untuk beramal soleh. Itu sudah cukup daripada menyebut rinci satu-satu. Jadi puasanya hanya di tanggal 9 Dzulhijjah saja. Boleh dari tanggal 1. Namun yang hadis yang Bu Eni tadi sebutkan itu nggak benar. Namun puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 ada tuntunan. Namun keutamaan itu saja yang tidak ada. Namun keutamaannya pokoknya setiap puasa apapun yang dilakukan puasa yang dilakukan di awal Dzulhijjah tadi, mau milih 1 sampai 9 atau 9 saja, pokoknya pahalanya lebih besar dibandingkan puasa yang lain. Begitu. Nggih? Sampun nggih? Ya. Satu lagi. Jadi bapak yang jadi panitia. Yang tadi saya katakan panitianya ini cuma milih 5 orang apa semua warga yang turut? Ya sudah, nggak apa-apa. Itu semuanya untuk warga, bukan masalah. Bukan masalah. Makan-makan panitia kurban asalkan tadi bukan khusus untuk 5 orang saja.
Ya, semua warga masyarakat boleh. Berarti boleh Pak ya? Boleh. Sampun? Pun nggih? Ya, sudah. Ini sudah jam 11:30 ya. Dan ini saja yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan siang hari ini. Insya Allah kita ketemu selapan berikutnya nggih. Ataing jam 10 seperti ini. Besok di masjid mana yang berikutnya? Belum koordinasi. Nggih. Ada berapa masjid? 3 masjid. Iya 3 masjid. Jadi ada yang pendapat ini Ustaz, kalau bisa Sumber bagaimana dengan apa? Gading itu jadi satu. Jadi Gading ini Purwosari. Purwosari. Tapi Gading ini belum kita informasi sana. Kalau Iya, Sumber monggo. dengan bagaimana siap. Nanti kita Iya, monggo. Nggih, ya. Monggo nanti diatur ya, terserah mau 3, ini berarti 3 tempat tadi, Banyumenang, terus Gading sama Sumber ya. Silahkan untuk diatur seperti itu. Berarti dari 3 desa sekaligus. Ya, monggo. Silahkan untuk diatur. Masjidnya saya manut. Ya, masjidnya yang mau ditempati yang mana terserah. Mau buat keliling atau satu tempat di sini saja, monggo silahkan. Kesepakatan takmir nggih, monggo. Ya, ini kemauan. Kalau cukup bukan, kami tutup kalian doa kafaratul majlis, monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.